Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, jadi di samping saya sudah ada Yamaha XSR tahun 2021. Motor yang berdesain retro, tapi sebenarnya dia dengan teknologi yang modern. Jadi ya bisa dibilang retro modern ya. Nah, untuk lebih jelasnya seperti apa, simak videonya sampai selesai. Oke, jadi seperti tadi yang saya bilang, sudah ada Yamaha XSR, agak susah ya. XSR tahun 2021. Maklum bukan anak motor. Nah, dia pertama kali dijual resmi di Indonesia itu sekitar tahun 2019. Dan kompetitornya ada Kawasaki W175. Cuman kalau Kawasaki W175 itu desainnya dia benar-benar retro klasik. Jadi nggak hanya desainnya yang retro, tapi teknologinya juga belum teknologi yang canggih, Mas. Mesin masih pakai karburator, kemudian belum ada lampu LED dan lain macam sebagainya. Tapi kalau XSR itu memang desainnya retro, tapi modern. Jadi retro modern. Teknologinya seperti lampu depannya sudah LED, kemudian speedometernya juga sudah pakai full LED. Mesinnya sudah pakai injeksi dan juga ada teknologi VVA gitu ya. Jadi ya kalau mau menginginkan motor klasik, motor retro tapi dengan teknologi yang canggih, nah itu Yamaha XSR bisa jadi pilihan yang tepat sih menurut saya. Nah, dia itu sebenarnya versi lebih kompaknya atau versi lebih kecilnya daripada Yamaha XSR 700 dan Yamaha XSR 900 seperti itu. Jadi ada yang lebih bertenaga lagi, ada yang lebih besar lagi bodi dan kapasitas mesinnya. Kalau yang di Indonesia sih setahu saya itu yang 155 cc. Kemudian kalau dilihat dari depan itu lampunya seperti tadi saya bilang itu sudah pakai LED. Nah itu lampu jauhnya. Oh sorry, motornya harus nyala. Saya nyalakan dulu motornya. Nah itu. Nah, lampu pendeknya ada di bawah, lampu jauhnya ada di atas, dan dia juga ada lingkar LED-nya di atas itu, DRL-nya. Jadi kesannya itu emang benar-benar modern kalau dilihat. Memang untuk lampu sennya itu masih bola biasa, belum LED. Nah, karena ini dan dia juga belum ada tombol untuk lampu hazardnya ya. Kemudian, nah agak hati-hati karena nggak ada standar tengahnya, jadi cuma standar pinggir. Kemudian untuk suspensi depan itu sudah upside down. Nah, spakbornya itu juga warnanya doff senada dengan bodinya. Rem depannya itu depan belakang udah cakram, cuma yang depan pakai 2 piston dan belakang cuma 1 piston. Dan bannya itu ukurannya yang di depan itu pakai ring 17. Profil bannya itu 110/70 R17. Ban belakangnya juga sama pakai ring 17. Cuman beda ukuran, dia lebih lebar 140/70 R17. Nah, kalau dilihat itu stangnya itu. Ya,
Coba saya naikin aja. Stangnya itu dia lebar. Selain lebar, mungkin rasanya juga kurang rileks ya, karena agak untuk tinggi saya 170 cm itu kaki sih masih bisa napak dengan baik di tanah. Cuman kalau untuk posisi mengendaranya itu agak kurang rileks, tapi akan kita coba nanti gimana. Kemudian di tengah, nah di instrumen, panel instrumennya itu cukup lengkap. Kanan kiri ada 2 tombol. Yang di kiri itu untuk ngubah dari odometer, kemudian trip trip 1, trip 2, ada jam, konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, kemudian kecepatan rata-rata, dan juga brightness dari cahayanya, speedometer juga bisa disetting. Nah udah itu aja. Jadi ada 2 tombol kanan kiri untuk pindah menu dan untuk settingnya. Nah informasinya juga cukup lengkap. Jadi ada RPM-nya digital, kemudian ada posisi gearnya juga digital di situ sampai 6 speed dia, dan pastinya untuk petunjuk kecepatannya juga digital. Dan lampu indikatornya di bawah itu lengkap, ada lampu netral, kemudian lampu check engine, lampu radiator, untuk lampu high beamnya, dan lampu sen di kanan kirinya. Cuman sayang kuncinya itu belum keyless, jadi masih pakai kunci biasa. Mungkin akan lebih terlihat modern lagi kalau pakai keyless ya. Itu lubang kuncinya itu juga enggak jadi satu di stangnya, biasanya kan di stang. Nah itu ada jadi satu sama cover tangki bensinnya, dan dia juga udah ada pengunci atau penutupnya buat magnetnya. Jadi biar lubang kuncinya bisa ketutup, tapi harus kita tutup manual. Jadi nggak bisa kalau habis kita kunci stang kita tarik, nah itu nggak nutup secara otomatis. Nah untuk panel-panel yang ada di stangnya itu juga standar, tapi desainnya juga retro. Kayak misalnya ada passingnya untuk high beam, kemudian lampu jauh dekat, tombol klaksonnya itu dipisahkan sendiri di sebelah dekat itunya, dekat stangnya itu cuma bulat kecil gitu. Jadi kayak motor-motor zaman tahun 80 90-an awal itu, motor-motor laki gitu ya. Itu tombol klaksonnya emang bulat kecil gitu. Di bawah lampu sen. Nah, untuk tombol starternya atau elektrik starternya jadi satu sama tombol kill switch-nya. Jadi kill switch-nya kalau kita kontak, nah, bentar. Itu harus diturunin 1 kali, baru diturunin lagi dia akan, nah, mesinnya nyala gitu. Nah motor yang saya bahas itu masih standar, cuman hanya ada ubahan di spionnya, karena spionnya itu aslinya ada di atas dan dipindah ke bawah di handle stangnya itu ya. Nah cuman spion aslinya itu akan lebih bagus kelihatan retro lagi kalau tangkainya chrome atau tangkainya hitam sekalian tapi bulat. Nah spion aslinya itu kacanya itu agak kotak gitu ya, kurang retro sih kalau menurut saya sendiri. Kemudian cover tangkinya, nah itu hanya cover, hanya plastik. Kalau tangkinya ada di dalam, dan bukaan tangki bensinnya juga, nah dia sendiri dan cukup kenceng juga, itu rapat, bahannya juga tebel. Kalau tangkinya tadi saya udah bilang itu cuma cover plastik ya. Nah ada di tonjolan itu untuk nyimpen tempat koil, jadi memang ditempatkan di situ. Kemudian rangkanya dia pakai rangka Delta Box, jadi memang benar-benar mengusung konsep modern walaupun desainnya retro. Delta Box, rangka yang satu platform sama Yamaha. Kalau yang lama sih Yamaha Vixion, kemudian yang baru-baru itu ada Yamaha MT-15 sama Yamaha R15, itu platformnya sama rangkanya, cuman dia memang desainnya retro. Nah cover kanan kirinya sini juga plastik. Nah di samping itu yang di bagian belakang itu ada seperti kesan aluminium ya, padahal sebenarnya dia plastik. Nah tapi terlihat seperti aluminium. Nah itu biar lebih kelihatan lagi kesan retro dan lakinya juga. Knalpotnya sendiri cukup besar tapi suara mesinnya halus. Kalau untuk mesinnya
itu mesinnya 155 cc. Kemudian dia teknologinya udah pakai VVA, pastinya sudah injeksi, udah pakai VVA, dan ada diasil silindernya juga. Kalau nggak salah dia pakai forged piston juga ya. Teknologinya sama dengan motor-motor Yamaha yang saya sebutkan tadi. Tenaganya itu sekitar 19,3 PS, tenaga yang cukup besar untuk motor di kelasnya, mengingat dia juga teknologinya sudah sangat modern. Dan torsinya itu sekitar 14,7 Nm. Nah itu torsi yang cukup besar juga untuk motor di kelasnya. Kemudian kalau kita lihat dia transmisinya 6 speed manual, dan pakai pendingin radiator dengan coolant. Tapi sayangnya nggak ada covernya. Sayang juga, karena kalau kita lagi jalan ke bebatuan atau ke kerikil gitu ya, kena kerikil, sayang kalau dia kena serpihan kerikil tajam atau batu gitu. Saran saya kalau punya XSR itu dikasih cover aja, mungkin beli di marketplace atau toko online banyak ya. Kemudian kapasitas tangki bensinnya itu sebesar 10 liter, itu besar juga. Dan untuk rem belakangnya tadi saya udah bilang cakram. Nah suspensi belakangnya itu monoshock, dan desain sampingnya sih emang benar-benar gagah ya, motor-motor yang laki banget gitu. Kita lihat aja bagian samping dan belakangnya. Nah seperti itu bagian belakang dan sampingnya, biar agak kelihatan dikit. Itu tadi kan sebelah kanan, nah sekarang yang sebelah kiri itu emang bener-bener motor maco ya, jadi laki banget. Kesannya itu ya kayak bisa dibilang cafe racer ya, cuman masih bisa dibuat boncengan juga sih. Nah footstepnya tadi saya lupa bilang, footstepnya itu besi dan geriginya itu lebih tajam ya, atau lebih tonjolannya lebih ke atas, jadi lebih dalam juga itu. Jadi biar nggak licin kalau pas kita kakinya manjat di situ sepatu kita atau sandal kita. Dan itu yang di depan itu nggak bisa ditekuk, cuman dia ngantisipasi aja kalau kita pas nyenggol-nyenggol biar footstepnya itu bisa lebih fleksibel gitu. Nah di lampu belakangnya itu dia LED nyalanya, dan kalau di rem akan terlihat lebih terang, dan desainnya memang benar-benar retro banget. Jadi bulat kecil cuma segitu aja. Pastinya ada lampu plat nomornya di bawah, cuman lampu senya emang masih bolam biasa. Nah itu sayang banget, tapi banyak sih untuk bolam-bolam lampu LED untuk lampu sen gitu ya. Spakbornya juga saya suka, itu simple gitu ya, tapi nah itu ada lekukannya, ada beloknya tajam gitu ya, keren banget. Jadi emang bener-bener motor-motor ya keren lah, maco, laki banget gitu. Joknya juga dibikin retro, jadi joknya itu di tengah ada beltnya kecil gitu, kayak motor-motor tahun 80 90-an awal. Joknya itu kalau ditekan empuk, cuman nggak tahu kalau nanti dinaikin rasanya kayak gimana. Dan model joknya persis banget kayak motor-motor lama. Keren emang. Saya sendiri suka sama desain, secara desain ya, itu saya suka sama Yamaha XSR gitu. Kita coba aja rasa berkendaranya seperti apa. Oke, sebelum saya jelaskan rasa berkendaranya, tadi saya lupa jelasin kalau joknya itu bisa dibuka. Jadi di lubang samping yang sebelah kiri itu ada lubang kunci. Nah, kita bisa buka joknya, tarik ke belakang. Nah itu memang ada box filter di situ ya, di tengah ya. Jadi kalau mau bawa barang atau mungkin nyimpen jas hujan yang ukurannya kecil atau yang bisa dilipat sampai kecil gitu, jangan sampai nutupin lubang udaranya. Jadi ntar motornya performanya akan kurang atau bisa kurang asupan udaranya. Akinya di dalam, kemudian ya simpel sih, aki, sekring gitu di situ ada. Nah, paling tidak kita masih bisa bawa tools atau jas hujan di bawah joknya. Kita pasang lagi, bentar.
Nah, tadi pas saya coba bawa motor XSR, itu yang pertama saya rasakan tinggi saya 170 cm. Kaki itu masih bisa napak di aspal, tapi walaupun kadang ngejinjit ya, karena ya tergantung medan jalannya juga. Cuman kalau tanahnya atau jalannya rata masih bisa napak penuh. Kalau duduk saya agak ke belakang dikit, dia nggak bisa. Kaki saya agak ngejinjit juga. Nah, harusnya emang agak maju ke tangki. Mungkin kalau tingginya lebih tinggi dari saya, kakinya akan nyampe ya dengan mudah di tanah gitu ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, stangnya itu panjang, jadi tangan kita akan kebuka lebar. Nah, kalau lagi putar balik gitu ya, atau belok yang agak sampai mentok gitu, emang rasanya itu agak susah gitu. Kalau untuk nah, simpelnya itu emang agak kurang. Cuman kalau dilihat itu mungkin di kamera posisi badan saya agak rileks. Sebenarnya nggak rileks banget sih, tapi juga nggak sampai yang turun banget kayak R15 gitu ya. Dia agak ada nunduknya dikit untuk tinggi saya yang 170 cm. Kemudian untuk posisi berkendaranya sebenarnya enak sih. Benar. Nah, posisi ridingnya itu enak. Apalagi kalau kaki kita nempel di tangkinya itu rasanya enak banget. Dan untuk suspensinya, nah itu suspensi yang depannya itu terasa cukup nyaman. Kalau kita lewat di aspal keriting sih, yang tadi saya kerasa sama jalan yang gak rata kayak jalan beton, itu kerasa cukup nyaman. Cuman suspensi belakangnya itu ternyata rasanya agak keras. Mungkin ya untuk ngimbangin kalau dipakai boncengan ya, karena mengingat dia hanya monoshock, jadi memang disetting agak keras sama dari pabrikan Yamaha-nya sendiri. Cuman kalau dipakai boncengan mungkin rasanya akan lebih nyaman. Cuman kalau kita lewat posisi tidur, aspal yang gelombangnya agak gede, itu suspensi belakangnya rasanya masih bisa ngayun enak. Hanya joknya itu kalau ditekan, nah itu emang rasanya agak empuk. Tapi kalau dinaikin pas lagi riding itu ternyata keras joknya. Mungkin ya bisa dimodifikasi sedikit ya, ditambahin itu ya, spon biar lebih empuk lagi. Oke, nah untuk performa mesinnya sendiri, tenaganya 19,3 PS, torsinya sekitar 14,7 Nm, dan torsi di putaran bawahnya itu sudah mulai terasa, walaupun nggak yang sampai gesit banget, nggak yang sampai responsif banget, tapi juga bukan lelet ya, nggak sampai yang delay telat gitu, nggak. Dia cukup narik dari putaran bawah, dari putaran tengah sampai ke atas. Tenaganya juga kerasa kalau kita nyalip gitu, mendahului kendaraan yang di depan kita, itu enak banget, rasanya gesit banget, motornya responsif. Nah, memang karakter mesin SOHC sebenarnya itu rata-rata di putaran atas tenaganya sudah mulai berkurang atau menurun, tapi karena dia pakai katup variabel atau di Yamaha namanya VVA, maka di atas 7.500 rpm VVA-nya itu ada indikator VVA nyala di speedometer di panel instrumennya, dan dia sudah mulai bekerja. Nah itu bukan katupnya itu menjadi tambah besar, yang tadinya kecil dia tambah besar, dan tidak ada, atau saya tidak merasakan penurunan tenaga. Jadi performa mesinnya itu bisa dibilang dari torsi bawah di RPM tengah, putaran tengah, kemudian di putaran atas itu juga rasanya ngisi terus, nggak kerasa kehabisan tenaga, enak banget. Untuk stop and go dalam kota juga lumayan, untuk riding harian tiap hari di dalam kota juga enak, untuk touring atau perjalanan jauh juga rasanya menyenangkan, kencang. Cuman memang posisi mengemudinya aja tadi, untuk tinggi saya yang nggak tinggi-tinggi banget, 170 cm, itu emang agak nunduk dikit. Mungkin kalau udah kebiasa nggak apa-apa ya, tapi karena saya mungkin kurang kebiasa pakai motor laki yang nunduk gitu, rasanya di pinggang sih kalau yang nggak kebiasa, sama di punggung juga agak capek. Tapi ya kalau untuk performa mesinnya enak banget, menyenangkan. Nah, remnya itu depan cakram, belakang juga cakram, dan setahu saya belum menggunakan teknologi ABS sih. Tapi nggak ada komplain kalau soal remnya, karena remnya sendiri pakem. Kita
rem depannya itu pakem, empuk, kemudian rem belakangnya juga nggak keras tapi juga nggak yang empuk banget, dan itu sangat pakem rem belakangnya. Makanya kalau ngerem hati-hati biar roda belakangnya nggak ngunci ya. Kemudian kalau untuk koplingnya sendiri itu juga sangat ringan. Koplingnya kayak nggak ada beban, ringan banget. Pindah giginya juga enak, sampai 6 speed. Kemudian tarikannya responsif, begitu kopling dilepas tenaganya langsung keluar dan bisa gesit rasanya. Nah, selain itu konsumsi bahan bakarnya juga hemat. Jadi dari tadi saya pakai ya, itu di instrumen cluster untuk konsumsi bahan bakar rata-ratanya bentar, itu 1:46,1 km per liter. Saya berkendaranya nggak beraturan, bukan nggak beraturan ya, tidak eco driving ya. Jadi kadang-kadang nyantai, kadang-kadang akselerasi buat nyoba tenaga motornya. Nanti kadang-kadang kenceng, kadang-kadang nyantai lagi gitu. Itu masih bisa dapat angka 1:46,1 km per liter. Jelas itu angka konsumsi bahan bakar yang sangat hemat untuk bodi sebesar dan seberat XSR. Dia berat emang. Motornya itu rasanya berat, mantep juga. Dan untuk kapasitas mesin 155 cc untuk Yamaha XSR itu hemat, apalagi kalau diisi bahan bakar yang ron 92 ya, itu pasti performa mesinnya akan lebih terasa enak dan bahan bakarnya juga pastinya bisa lebih hemat lagi. Oke, jadi setelah saya coba Yamaha XSR, kesan saya terhadap motor ini, itu kalau kita mau cari naked bike ya, motor laki yang maco, kelihatan laki banget, kemudian desainnya retro, tapi teknologi yang tersemah di dalamnya itu modern, dari mesinnya, kemudian panel instrumennya, lampunya, itu memang benar-benar teknologi yang canggih. Nah, saran saya sih bisa pilih Yamaha XSR ya, masih bisa patut dipertimbangkan, karena untuk kompetitornya Kawasaki W175 itu retro tapi klasik, mesinnya masih pakai karburator, lampunya masih pakai bolam biasa, bahkan speedometernya sendiri masih analog, belum digital. Cuman itu kembali lagi ke selera masing-masing sih ya. Kalau saya sih dia memang gagah, keren. Memang untuk posisi ridingnya nggak yang nyantai banget, agak nunduk. Kemudian suspensi belakangnya cenderung lebih keras gitu, tapi suara mesinnya sendiri cukup halus pas lagi dipakai di akselerasi. Kemudian untuk panel instrumennya juga cukup jelas, dan yang paling penting konsumsi bahan bakarnya itu juga sangat hemat untuk motor sebesar XSR dan kapasitas mesin 155 cc. Dan untuk pajaknya di daerah Kota Semarang itu sekitar 400 ribuan lah untuk PKB ditambah biaya lain yang ada di STNK. Oke, sekian video dari saya tentang Yamaha XSR tahun 2021. Jangan lupa subscribe, klik like, share video ini ke media sosial Anda, klik gambar lonceng notifikasi agar bisa menerima video-video terbaru dari saya, dan tulis kolom komentar di bawah, sampaikan pendapat Anda, atau yang punya Yamaha XSR silakan share pengalamannya ke kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.